Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ali Fauzan Tanal, pada mata pelajaran Akuntansi Dasar. Teman-teman semua, materi pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah materi pertama terkait dengan bab pertama, yaitu akuntansi dan operasi bisnis. Kira-kira pada bab ini kita akan membahas topik tentang apa ya? Oleh karena itu, yuk simak video ini. Nah, topik pembahasan yang akan kita pelajari pada bab ini ada 6 nih teman-teman. Di antaranya, kita akan membahas mengenai 1. Pengertian dan tujuan akuntansi. 2. Peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. 3. Profesi akuntansi. 4. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. 5. Jenis-jenis perusahaan. Dan 6. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Namun, pada video ini kita hanya akan membahas 2 topik dulu ya, yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Berdasarkan KD 3.1 tersebut, maka topik yang akan kita bahas kali ini adalah menyangkut tentang pengertian dan tujuan akuntansi, serta peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Untuk 4 topik lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Oke, kita akan memasuki materi pertama terkait dengan pengertian dan tujuan akuntansi. Kira-kira apa sih akuntansi itu? Nah, jadi akuntansi itu sering juga disebut dengan istilah bahasa bisnis atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Jadi, semakin mampu seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut dalam menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Nah, untuk memahami apa itu akuntansi, kita dapat mendefinisikan istilah tersebut dengan 2 sudut pandang teman-teman. Yang pertama, akuntansi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi. Dan yang kedua, akuntansi dari sudut pandang proses kegiatannya. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan finansial. Kegunaan informasi akuntansi ini adalah untuk membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Selain itu, akuntansi juga diperuntukkan untuk mempertanggungjawabkan entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa kita lihat bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks teman-teman. Menyangkut berbagai macam kegiatan tersebut, sehingga pada dasarnya akuntansi itu harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Selain itu, akuntansi juga harus memproses atau menganalisis data yang relevan. Dan yang terakhir, akuntansi juga itu harus mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pada perusahaan. Nah, dari definisi yang saya jelaskan tadi, maka secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, secara umum,
akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas nih teman-teman, yaitu aktivitas pengidentifikasian, yang kedua, aktivitas pencatatan, dan yang ketiga, aktivitas komunikasi mengenai kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kedua terkait dengan peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Nah, setelah kita mempelajari mengenai apa itu akuntansi, selanjutnya kita akan membahas tentang peran akuntansi dan pengguna akuntansi. Berbicara mengenai peran akuntansi, maka kita akan berbicara pula mengenai pihak-pihak yang berkepentingan yang menggunakan laporan akuntansi, karena keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan di sini akan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan. Informasi lainnya pun juga diperlukan dalam mengambil keputusan perusahaan, seperti penentuan barang atau persediaan yang akan dibeli, peningkatan harga jual atau harga barang, dan lain-lain sebagainya. Nah, informasi-informasi tersebut ditampung menjadi satu, kemudian dianalisis, dan pada akhirnya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Hal ini sebagai hasil dari analisis pengguna akuntansi. Dan inilah peran utama dari akuntansi. Selanjutnya, sebagai suatu sistem informasi, maka akuntansi sangatlah diperlukan oleh pihak internal perusahaan dalam menjalankan peran dari akuntansi. Nah, tidak hanya pihak internal saja nih teman-teman. Jadi, pihak eksternal perusahaan pun juga membutuhkan laporan ini. Berikut akan saya paparkan satu persatu mengenai pihak-pihak yang menggunakan laporan akuntansi. Nah, pengguna akuntansi di sini ada 6 teman-teman. Yang pertama, ada pihak manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai oleh perusahaan, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, ada pihak investor. Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi atau perusahaan untuk menganalisis perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau laba, sehingga investor harus melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang dipilihnya untuk disuntik dana dari investor. Dan yang ketiga, ada pihak kreditor. Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor di sini membutuhkan data tersebut untuk memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Nah, nasabah yang dipilih kreditor ini adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta dengan bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, kreditor sangat berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya. Yang keempat, ada pihak instansi pemerintah. Instansi pemerintah di sini sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan akuntansi suatu organisasi atau perusahaan tersebut, maka pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, ada pihak organisasi nirlaba. Meski organisasi nirlaba ini tidak bertujuan untuk mencari laba, namun, organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan loh. Hal ini untuk tujuan menyusun anggaran, membayar karyawan, dan membayar beban-beban lainnya. Dan yang terakhir, ada pihak pengguna lainnya. Informasi akuntansi ini juga diperlukan oleh organisasi lainnya, seperti misalnya organisasi buruh, yang memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui atau mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta mengetahui kemajuan perusahaan di mana tempat ia bekerja.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 yang hendak dicapai oleh peserta didik. Semoga teman-teman semua bisa dengan mudah memahami pemaparan dari saya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa menonton video-video selanjutnya ya terkait dengan lanjutan dari materi ini. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.